Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah psikologi konseling yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Yustiani Permina Brusepu, dan di sebelah kiri saya ada Siti Mardiah. sebelah kanan saya ada Najita. Saya di sini bertugas sebagai editor dan kameramen. Dan saya sebagai konselor. Dan saya sebagai konseli. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktik micro skill untuk attending dan active listening. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuninda Trianingsi yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan praktik ini. Oh iya, sebelumnya kamu lebih nyaman dipanggil apa nih? Ratna aja, Bu. Oke Ratna, kira-kira apa yang buat Ratna kesini? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Nggak ada sih, Bu. Ratna cuma mau cerita aja. Boleh kok kalau mau cerita aja. Kalau misalnya ada Ibu bantu. Sebenarnya, Bu, Ratna punya masalah sama pacar Ratna. Masalahnya gimana kalau Ibu boleh tahu? Sebenarnya Ratna capek sama yang sekarang, Bu. Dilanjut, Ratna nggak sanggup hadapin ke depannya gimana. Cari orang baru rasanya lebih capek, apalagi kalau mudahin hubungan ini rasanya nggak mungkin sebab Ratna pacarannya udah lama. Udah lama, berapa lama kira-kira udah berhubungan? Udah hampir 6 tahun, Bu. Udah 6 tahun berjalannya. Jadi sekarang masalahnya itu gimana? Apa yang membuat Ratna itu capek? Di versi dia Ratna yang nyakitin dia, tapi di versi Ratna dia yang nyakitin Ratna. Nah gini, kan tadi Ratna bilang di versi Ratna dia yang nyakitin Ratna. Nah kenapa Ratna bisa bilang itu? Apa yang membuat Ratna merasa seperti itu? Ratna kan kuliah nih, Bu. Kebetulan pasangan Ratna tuh bekerja, jadi lingkungan Ratna sama lingkungan pasangan Ratna tuh berbeda. Kami tuh dalam seminggu tuh palingan cuma bisa komunikasi yang intens cuma 3 hari, kadang 2 hari, dan itu pun kadang diisi sama petugas. Jarang menghubungkan tiang nyaman. Dia minta Ratna ngertiin, Ratna tuh harus paham kalau dia tuh capek kerja, Ratna harus ngertiin dia. Tapi di versi Ratna, Ratna juga butuh orang yang perhatian sama Ratna, sedangkan dia capek, Bu. Ratna juga capek sama dunia Ratna. Tapi ketika Ratna capek sama dunia Ratna, Ratna kan butuh orang yang bisa perhatian sama Ratna. Tapi dia juga minta di ngertiin, Bu. Yang akhirnya berulang kali diam-diam mengutarakan satu sama lain, Bu. Kenapa masalah ini? Pernah ada Ratna yang harus diam-diam seperti ini? Nggak pernah sih, Bu, karena rasanya hubungan ini kan cuma 2-3 hari komunikasi intens, dan nggak pernah nanya kenapa harus gitu. Tapi rasanya untuk menjelaskan ke dia tuh apa yang Ratna inginkan, Kak, itu tuh udah buat energi Ratna tuh habis. Jadi lebih baik lagi dia daripada menunjukkan masalah, dan dia juga Jadi kalau boleh tahu, kenapa tidak bertemu langsung untuk menyelesaikan masalah ini? Ratna sama pasangan Ratna LDR, Bu. Dia di Pekanbaru, Ratna kuliah di sini. Jadi kami jarang ketemu. Jadi kami itu komunikasinya hanya lewat handphone. Berarti dari Pekanbaru ke sini itu berapa kali kira-kira pertemuannya? Itu berapa kali dalam sebulan bertemu atau gimana? Enggak setiap bulan sih, Bu. Kadang ada waktu yang rasanya dia bisa pulang. Dia kan cuma libur 2 hari seminggu, Bu. Kadang dia enggak pulang, kadang dicarinya waktu untuk pulang. Itu pun
bisa 1 kali sebulan dia pulang. Sekarang udah 2 kali sebulan, udah 3 kali sebulan. Makin kesini makin jarang dia nyamperin Ratna. Oh jadi gitu, jadi makin di sini makin jarang bertemu ya Ratna sama pasangan Ratna. Iya Bu. Nah kalau ibu boleh tahu, udah berapa lama masalah Ratna dan pasangan Ratna ini berlangsung? Kalau untuk diam-diamannya Bu, ini udah 10 hari kan diam-diaman Bu. Tapi kalau situasi ini yang Ratna rasakan udah setahun lebih, rasanya situasi ini selalu berulang Bu. Sekarang Ratna tuh capek, Ratna tuh mau cerita sama orang lain, karena biasanya pasangan Ratna tak akan cerita Bu. Karena sekarang diam-diaman, makanya Ratna cari orang lain untuk mendengarkan cerita Ratna. Oh jadi gitu ya, cukup lama juga ya Ratna ngerasain sakit ini 1 tahun. Iya Bu. Nah, Ratna pernah nggak mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini kepada pasangan Ratna? Belum Bu, karena kan kami jarang komunikasi Bu. Gimana Ratna mau komunikasinya apa yang Ratna rasakan sama dia. Sedangkan 2 hari waktu dia senggang dan seminggu tuh kami selalu dengan perdebatan karena seputar Ratna ingin dimengerti dan dia ingin dimengerti Bu. Oke, jadi selama 1 tahun ini Ratna cuma mendem sendiri, terus kalau misalnya ada masalah diam-diaman, nggak ngomong ke dia. Enggak Bu, rasanya capek aja bilang sama dia Bu. Makanya Ratna lebih milih diam daripada berlarut nanti masalah Bu. Nah, kalau misalnya gitu, kalau misalnya dan berpendapat dengan versi ibu, coba Ratna komunikasikan dulu. Kalau misalnya nggak ada dari pasangan inisiatifnya, coba Ratna inisiatif. Jadi sebelum Ratna mengkomunikasikan hal itu, Ratna harus tenang dulu, jangan terbawa emosi, karena emosi itu akan makin membuat masalah kita besar. Nah, kalau ibu gitu, coba komunikasikan lagi sama pasangan Ratna. Mana tahu ada jalan keluarnya dan terus-terusan ngasain lagi. Baik Bu, nanti Ratna coba untuk Nah, kalau misalnya Ratna nggak kuat atau misalnya nggak berani untuk mengkomunikasikan hal itu, Ratna boleh minta tolong sama orang kepercayaan Ratna dan juga kepercayaan dia untuk kebenaran kalian berdua. baik Bu, makasih ya sebelumnya Bu. Iya, sama-sama. Semoga masalah Ratna cepat selesai ya. Ya Bu. Ya, tetap semangat ya. Nah, kalau menurut ibu sih gitu. Lalu ada hal lain nggak yang mau Ratna ceritakan kepada ibu? Nggak ada Bu. Itu aja. Jadi sekarang Ratna mau gimana? Mau kemana? Palingnya habis ini Ratna mau pulang sih Bu. Kan artinya kan udah lega ini udah cerita Bu. Nah, sebelum Ratna pulang, aku mau minta maaf kepada Ratna kalau misalnya ibu ada salah kata atau pengucapan atau respon terhadap cerita Ratna yang membuat Ratna tidak nyaman dan menyebabkan Ratna. Semoga Ratna maafkan ya. Iya sih Bu. Ratna juga ucapin terima kasih sama Ibu karena sudah dengarin cerita Ratna. Kayaknya Ratna habis ini mau pulang Bu, karena udah lega cerita. Enggak usah Bu, Ratna pulangnya sendiri aja. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya. Baiklah, hanya sekian video yang bisa kami sajikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.